Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang betul-betul dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada maghrib yang penuh tantangan ini kita masih berhasil dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda semoga kemenangan demi kemenangan kita raih sampai nanti akhir hayat kita husnul khatimah. Kita tidak boleh mempedulikan apa yang terjadi, sungguh pun hujan, sungguh pun angin puting beliung, sungguh pun banjir, sungguh pun macet, atau apapun yang terjadi yang lainnya, rumah Allah ini senantiasa terbuka untuk kita semua. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar niat yang suci kita ini betul-betul dihargai dan dikabulkan olehnya. Dan untuk itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita titipkan doa pada para pengarang kitab yang kitab-kitabnya dibahas dalam masjid ini, termasuk Syekh Ibnu Athaillah dalam karyanya yang sangat monumental Al-Hikam ini. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma rabbi zidna ilman mubaraka warzuqna fahma, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa ittiba'u wa rasula. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la tasma'. Allahumma ansurna man nasraddin. Allahumma a'izzal islam dina. Allahumma rabbi rahamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan upaya pencarian kita terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bait berikutnya dari Syekh Ibnu Athaillah. Mastaudi'a fi ghaibis sarair, mastaudi'a fi ghaibis sarair, darha fi syahadatid dawahir. Apa yang tersimpan di dalam kegaiban, apa yang tersembunyi dalam lubuk hati yang paling dalam akan teraktualisasikan di dunia nyata. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang bisa disembunyikan oleh orang, tapi juga ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan oleh siapapun. Orang yang arif, insya Allah dia akan mampu membaca dan memahami apa yang kita sembunyikan. Iya. Kita lihat buktinya. Ini adalah penjelasan tentang hal yang gaib. Dalam bacaan-bacaan terdahulu kita, sesuatu yang gaib atau alam gaib itu tidaklah sama pada setiap orang. Tipis tebalnya sebuah kegaiban
sangat tergantung kepada kedekatan diri seseorang itu dengan Tuhan. Semakin dekat orang itu kepada Tuhannya, maka semakin sedikit rahasia baginya. Semakin jauh orang itu dengan Tuhannya, maka semakin tebal kegaiban itu di dalam diri. Bahkan kalau dosa yang menimbun, kalau maksiat dan kedurhakaan yang begitu banyak akan menimbun diri seseorang pada dirinya sendiri, sehingga dia lagi tidak merasakan rasa malu sedikit pun. Tanda-tanda orang yang beriman ialah orang yang memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Semakin tinggi rasa malu seseorang, itu pertanda insya Allah imannya juga semakin kuat. Tetapi sebaliknya, kalau rasa malu sudah tidak ada lagi pada diri orang itu, sudah tidak ada lagi muru'ah, sudah tidak ada lagi harga diri, sudah tidak ada lagi muru'ah itu, rahasia yang harus disembunyikan pada semua. Seperti apapun yang dia ketahui dia bongkar kepada orang lain. Dia seenak-enaknya berbuat terhadap orang lain. Sudah tidak ada lagi rasa malu. Ingat hadis Nabi, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu separuh dari iman. Jadi kalau kita tidak punya rasa malu, maka iman kita itu tipis. Sebaliknya, kalau kita punya rasa malu, maka rahasia Tuhan akan tersingkap dari lubuk kita sendiri dan dari Allah itu sendiri. Makanya itu kita tidak boleh mempersamakan semua orang. Ada ulama, ada wali, ada ustaz, ada sufi. Jika habis berdosa, dia tidak mau mengeluar. Dia tidak keluar. Dia yakin bahwa betapapun saya tidak sampaikan rahasia yang saya lakukan, betapapun tidak ada yang membongkar aib yang pernah saya lakukan, mungkin hanya saya yang tahu dengan Tuhan, dengan yang bersangkutan. Tetapi karena dia bacaannya banyak, dia sangat yakin bahwa sekalipun rahasia itu tidak ada yang tahu menurut keyakinan kita, tapi keyakinan orang yang khawas sangat yakin bahwa ada yang tahu rahasia kita selain Allah, selain malaikat. Siapa itu? Yaitu para kekasih Tuhan yang sangat sejati. Itulah sebabnya para wali kalau ingin berbicara kepada orang, dia tidak ingin menambah dosa atau dia menghindari dosanya, selalu tunduk, bahkan selalu memejamkan mata. Siapapun di depannya dia tidak akan melihat dan tidak mau melihat. Kadang-kadang pakai hijab, di dalam kelambu dia berbicara, lawan bicaranya di luar kelambu. Kenapa? Atas izin Allah, kalau dia bermuwajahah, bertatap muka dengan orang itu, Allah akan memberikan kekuatan terhadap matanya orang itu untuk melihat siapa sesungguhnya orang yang diajak bicara itu. Siapa orang yang bicaranya sangat soleh, sangat arif. Bagi orang-orang tertentu dia tahu siapa sesungguhnya orang itu. Makanya itu dia tidak akan muncul-muncul di publik
sampai betul-betul Allah merasa dirinya merasakan bahwa Allah itu sudah menyembunyikan aibnya. Dia harus menjalankan riyadhah dan amalan berhari-hari sampai betul yakin bahwa Allah sudah akan menutupi rahasianya. Sehingga siapapun termasuk para wali, dia sudah tidak melihat lagi ada aib di wajahnya orang ini. Itu kalau kita melihat sejarah-sejarah dan kisah-kisah para wali, Bapak. Ya. Yang kita kagumi sebagai artis, aduh cantiknya orang ini. Ya. Pandangan mata spiritualnya, apanya yang cantik? Kepalanya seperti kepala khimar, kepala kuda. Ya. Sebaliknya kita melihat, aduh kasihan orang ini, sudah mukanya seperti itu, ya, dan lain-lain. Tapi dia sebaliknya, dia, subhanallah, cantiknya orang ini. Biasanya orang yang memiliki keburukan wajah atau cacat itu punya tantangan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu hati-hati terhadap orang yang cacat, hati-hati terhadap orang yang sering dipandang enteng oleh orang lain, hati terhadap orang yang sering objek ejekan terhadap orang lain. Itu bisa menjadi kuda tunggangan, bisa menjadi anak tangga untuk bisa melejit menuju Tuhan. Ya. Ini pelajaran juga buat kita. Kalau kita diejek, dimaki, dan lain sebagainya, bersyukurlah kepada Allah, karena sesungguhnya orang-orang itu mendorong kita untuk melejit ke langit dekat dengan Allah, dan dengan demikian itu rahmat buat kita. Itulah sebabnya banyak sekali orang yang selalu menjadi objek cemoohan, objek ejekan, prestasinya melampaui manusia normal. Ya. Saya kebetulan sering ikut acaranya siapa itu di Metro, Kick Andi, kemarin malam Kick Andi. Itu sebetulnya apa yang diungkapkan oleh Kick Andi. Orang-orang yang seperti itu yang sangat ya di bawah standar rata-rata manusia normal, IQ-nya itu justru mungkin juga di bawah standar juga, tetapi karena ada pemberian Tuhan yang istimewa terhadap dirinya, sehingga prestasinya melampaui yang lain-lain. Ya. Mohon maaf, tunanetra. Orang yang tunanetra, matanya buta tapi belum tentu hatinya buta. Bahkan kadang-kadang mata kita itu kalah dengan mata hati mereka. Ada, ya, itu termasuk masih nenek saya. Pokoknya orang pertama dan yang terakhir ke masjid. Dia pengamal tarekat. Masih kecil saya, sudah usianya seperti itu, putih bersih sekali. Satu-satunya kelemahannya adalah matanya buta. Tapi kalau urusan misalnya begini, kelapa, pohon kelapa, di situ buahnya banyak kan? Maklum di kampung banyak kelapa. Kita mau makan kelapa muda, jangan ini, buahnya itu udah terlalu tua, nggak enak lagi untuk sebagai kelapa muda. Oh enggak, itu jangan, itu terlalu mudah, belum ada isinya. Siapa yang memberitahu dia? Ini yang bagus. Dia hanya raba batang kelapanya itu. Begitu dia manjat sendiri, jatuh ke bawah, persis itu. Sedang enak-enaknya kelapa muda itu. Mungkin kebetulan, anggapan saya seperti itu.
Tapi berkali-kali, karena memang profesinya tukang panjat kelapa tinggi. Ya, dia memperoleh upah dan lumayan hidupnya. Karena di sana banyak kelapa dan sedikit tukang manjat. Enggak pernah jatuh. Dan dia tahu bahwa ini belum waktunya untuk dipanen. Masih waktunya 2 bulan lagi. Dan satu lagi yang paling istimewa, ini jam berapa? Dia nggak pernah pakai jam di tangannya. Misalnya sekarang jam 7 kurang 5. Ditanya, wah ini jam berapa? Jam 7 kurang 5. Siapa yang membisikkan bahwa jam 7 kurang 5 nggak pernah pakai jam, dan percuma juga pakai jam? Ya. Ini jam berapa? Ya. Sering juga, ini kira-kira puasa ini cukup atau kurang nih? Ya, duluan dia menentukan nanti bulan itu tingginya sekian. Subhanallah. Matanya buta tapi hatinya mungkin lebih tajam dari kita. Ya. Dia seorang pengikut tarekat Halwatiyah yang salah satu wiridnya Ratik Saman. Jadi Ratik Saman itu goyang badan, bahkan kadang-kadang loncat. Ada keajaiban yang mungkin Bapak Ibu tidak bisa percaya kalau saya ceritakan. Dia bisa terangkat sampai 1 meter, duduk sila seperti Bapak. Tapi kalau dia terangkat sampai pernah jam yang dipasang di situ kena kepalanya. Siapa yang ngangkat dia naik sampai 1 meter lebih? Jadi tontonan. La ilaha illallah. Badannya terangkat naik. Nah, jadi hati-hati orang yang cacat itu banyak pintunya menuju Tuhan. Kalau kita orang normal, pintu banyak, tapi penutupnya juga banyak. Mana pintunya? Pintu tuh di mana-mana, tapi kita nggak bisa melihat. Kenapa? Mata kita itu terkecoh oleh gemerlapnya dunia. Nah, siapa orang yang pintar merawat hatinya, merawat jiwanya, merawat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu sulit untuk tersesat. Ya. Apa yang dimaksud tersesat di sini? Orang itu memang tidak kaya, tapi tidak menderita. Orang itu memang pendidikannya sederhana, tapi bahagia. Nah, ada sesuatu yang sulit sekali kita mengerti kalau kita menggunakan logika. Tapi kalau kita memelihara, merawat hubungan kita dengan Allah, tidak pernah berpisah lama-lama dengan Tuhan. Kalau lagi dia bicara dengan orang, kadang-kadang sambungan bicaranya Allah, Allah, la ilaha illallah. Nah itu juga mungkin karena lidahnya begitu seringnya berzikir, ya. Setengah dia bicara, sambungannya la ilaha illallah. Jadi di satu sisi dia tidak ingin terkecoh dengan Allah, tapi sisi lain dia akan melayani lawan bicaranya. Lalu minta maaf, karena lidahnya sudah sebegitu seringnya memanggil Tuhannya, sehingga berbicara dengan keluarganya pun juga kadang-kadang. Nah ini satu masalah. Jadi ada orang seperti itu. Tentang suara dan wujud hati nurani yang ada di ke dalam jiwa manusia ini, ya, ada penjelasan dari yang gaib. Apa yang nampak pada keadaan lahiriah seseorang hamba
Begitu pula keadaan yang ada di dalam batinnya. Ada orang tidak bakalan bisa dibohongi. Contohnya, seorang ibu terhadap anaknya. Begitu hebatnya anak itu akan mendramatisasi keadaan membohongi ibunya. Sang ibu, saya tahu kamu itu bohong, tapi dia tidak ingin mempermalukan anaknya. Oh ya, bagus. Tapi dalam hati sang ibu, kamu itu bohong sebetulnya. Hanya karena ibunya arif. Oh ya, bagus, bagus. Tapi dia tetap waspada terhadap anak. Ibu yang selalu dekat dengan Tuhan, karena di rumah mungkin selesai semua tugasnya, tidak ada kerjaannya selain mengaji. Ya. Dia doakan suaminya yang pergi cari nafkah. Apa yang dilakukan suaminya di luar sana, feelingnya dia tahu. Begitu pulang, sang suami juga bersandiwara. Waduh, tadi di kantor begini. Oh ya, alhamdulillah. Jadi seolah-olah dia akan mengecoh istrinya bahwa dirinya itu adalah baik-baik di luar sana. Padahal sang istri hatinya, dari baunya, dari gaya bicaranya, dari perilakunya, dan lain-lain sebagainya. Sepertinya sang istri yang setia itu, ya, dia dibisikkan oleh siapa pembisiknya bahwa sesungguhnya suamimu penampilannya sekarang ini tidak seperti yang sesungguhnya. Jadi bapak-bapak sekalian, jangan gampang membohongi istri. Bagi kita mungkin kita bohongi, ya istri enggak paham. Tapi istri yang dekat dengan Tuhan, sama dengan anak dengan ibunya, sang ibu tidak akan bisa dibohongi. Dan sebetulnya sang suami juga tahu, iya ya. Bagaimanapun pintarnya seorang suami berbohong, tapi tidak akan pernah bisa membohongi istrinya. Kalaupun seolah-olah mampu meyakinkan istrinya, itu karena istrinya pintar bersandiwara. Oh ya, terima kasih. Padahal sesungguhnya, aduh, ya Allah, ampuni suami saya, berikan petunjukmu, jadikanlah penampilannya sekarang ini menjadi kenyataan yang sesungguhnya. Saya tahu suami saya tidak seperti ini. Daripada mempersoalkan, lebih baik berdoa yang baik kepada Tuhan. Itu lebih baik, dan itu istri yang sejati. Karena ada juga sebaliknya. Hanya 2 perbuatan buruk suaminya, dia jadikan 10 kelemahan suaminya. Ini rumah tangga berantakan. Ada juga yang sebaliknya, 10 kelemahan suaminya, dia hanya munculkan 2 yang prinsip-prinsip saja. Tapi suami juga jangan dikira bapak sekalian, itu sama sih sebetulnya. Dari tadi pagi dia nggak pernah istirahat, berkeringat demi untuk anak-anaknya dan demi untuk istrinya. Begitu masuk di pintu gerbang, begitu nggak dijemput, istri dalam keadaan ngorok, belum disiapkan makanan di situ. Ya. Dibangunin marah duluan. Mana uangnya? Kejar setoran setiap hari. Ini yang paling tidak disenangi laki-laki, ibu-ibu. Kalau sang suaminya datang, jangan langsung, mana uangnya tadi pendapatannya. Ya, jadi seolah-olah suaminya bukan suaminya itu, suaminya adalah uang. Ini yang paling membuat laki-laki itu tersinggung. Tanya para suami, pasti marah kalau biarkanlah dia duduk dulu, biarkanlah dia ngopi dulu, biarkanlah dia istirahat dulu. Gimana rezeki Tuhan hari ini, Pak? Ya. Alhamdulillah, itu ada di dompet.
Tapi kalau dia tahu kebiasaan istrinya, selalu yang ditanya duluan, uangnya mana? Kira-kira 3 kilometer sebelum rumah, dia cari lubang-lubang di mobilnya, disimpan uang sebagian di situ. Dibawa karpet, mana uangnya, cari situ, nggak ada yang lain. Digeledah memang nggak ada. Kadang-kadang juga ketahuan tempat persembunyiannya. Nah, ini siapa ini? Ini yang ketawa berarti pengalaman. Bapak sekalian, ini saya baru tahu kalau muadzin kita ini itu dulu sama-sama satu majelis, satu masjid. Beliau ini bersaudara hafal Quran 30 juz dari kiai yang sama. Ternyata dia lanjut di PTIQ juga. Akhirnya ketemu kembali di sini, dan saya nggak tahu kalau dia dulu waktu itu masih kecil. Kakaknya seangkatan dengan saya, Bapak sekalian, persis satu letting, tinggalnya di masjid juga. Ya, baru kemarin saya kan dulu di masjid takwa sama. Oh iya. Tapi kakaknya itu namanya Syamsuddin, meninggal dari Mesir. Saya tanya kenapa nggak mau jadi pegawai negeri. Nanti kalau jadi pegawai negeri dari pagi sampai sore jam 4 ngurus macam-macam, nanti nggak bisa tadarus Qur'annya, akhirnya hafalannya hilang. Jadi sengaja cari pekerjaan lain, merdeka. Lebih baik ngurus masjid daripada pegawai kantoran, dan hafalannya itu hilang. Jadi hafal Quran itu Bapak sekalian, kita harus iri. Ada hadis Nabi banyak sekali yang mengistimewakan Quran. Siapa yang menghafal Quran, kata hadis Nabi, itu kayak lift nanti. Kalau hafalan Quran kita itu cuma kalau juz amma itu masih lumayan panjang ya kan. Kalau hanya berapa surah di juz amma itu, paling sampai lift lantai 3 turun kamu, nggak mentok lagi, nggak ada lagi hafalan. Tapi yang hafal 30 juz itu melejit ke atas sampai ke puncak. Di tempat puncak di surga itu punya siapa? Itu lantainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan main-main terhadap orang yang hafal Quran. Kalau kita tidak sanggup menghafal Quran, kita rawat para penghafal Quran. Siapa tahu nanti di akhirat dia berjumpa dengan Rasulullah, itu teman saya. Jadi dia tidak bisa memberikan syafaat, tapi berdekatan dengan Rasulullah, itu teman saya Rasulullah, tolong dipanggil masuk ke dalam surga. Oh iya ya sini. Wah, saya kira kita mau seperti itu Bapak sekalian. Nah, jadi ada 7 orang yang diberi beasiswa oleh Pak Saiful di PT Ekip, dan juga ada beberapa ibu di sini. Setiap bulan itu kami, ini sudah KKN Pak Saiful. Tidak terasa anak-anak kita itu Pak. Kan itu kami tidak berikan melalui lembaga langsung anak-anak itu. Jadi alhamdulillah kalau itu nanti selesai, kami inginkan nanti sujud syukur di depan para donaturnya di sini. Karena betul-betul tidak ada uang dari orang tua sesen pun. Dia bertahan di Jakarta karena beasiswa dari jamaah sekalian. Ya, kadang-kadang kalau terputus-putus ya saya masih ada, kita bareng-bareng. Dan PT Iki itu Masya Allah, saya kira tidak ada perguruan tinggi di Indonesia ini habis dosennya mengajar cium tangan rame-rame dari mahasiswa. Masih ada mahasiswa seperti itu. Dan insya Allah di PT Iki anak-anaknya itu berakhlak ya. Pejabat datang ke sana gak pernah di demo, boro-boro di demo.
belum apa-apa dicium. Siapapun dia, apa itu bapak itu korupsi, urusannya dengan Tuhan. Nah, inilah satu kepuasan batin kita kalau berurusan dengan Quran, selalu hati ini bahagia. Ya. Jadi ketika kemarin sebetulnya saya sudah minta mundur, periode saya sudah selesai kemarin. Saya minta kepada yayasan dan para dosen, pegawai, pilih rektor lain yang mungkin lebih punya banyak waktu. Tapi itu hampir aklamasi, tidak mau membiarkan saya lepas dari PTQ. Yang penting Pak Nasar mengurus by telepon itu gak apa-apa. Yang penting Pak Nasar tetap masuk ya. Kalau mereka minta seperti itu, sayanya yang takut. Menolak mereka itu siapa mereka itu bukan orang sembarangan buat saya. Orang-orang yang hafal Quran kerjaannya siang malam. Kapan Bapak Ibu sekalian lihat ngintip perilakunya orang penghafal Quran itu? Masya Allah. Jam 2 malam sandar di tembok itu baca Quran. Karena besoknya dia store kan. Wah lama. Hanya di kamar mandi saja dia tidak membaca Quran. Nonton televisi, pas dapat iklannya, hafal lagi. Karena kan dia nggak perlu nonton iklan itu kan. Nggak ada waktu yang sedikit pun tersia-siakan. Sambil masak di depan kompornya itu hafal Quran. Kalau saya dulu nggak pakai kompor. Orang yang pakai kompor itu orang kaya itu, pakai minyak itu pakai kayu bakar. Jadi kalau hari Jumat libur kita ke hutan-hutan cari kayu bakar, baru pakai masak. Jadi masak sendiri, cari kayu bakar sendiri. Masya Allah. Dan karena waktu itu saya dulu pagi sore saya belajar karena PGA 4 tahun sore, sanawiyah bagi 4 tahun pagi, sanawiyah sore, non-stop betul. Malam seperti ini, maghrib sampai isya, sudah sholat subuh sampai jam 6. Tidak ada waktu menghafal Quran kecuali tengah malam. Ya, jadi selesai pengajian kembali makan rumah, balik lagi ke masjid, tidur sampai jam 2, jam 4 ngaji lagi. Karena kalau nggak menghafal tengah malam, kita dimarahi guru kita. Kok hafalannya mana, setorannya? Waktu kita menghafal, saya terutama waktu itu karena pagi sore. Jadi kalau lihat anak-anak PTI gitu, saya ingat nostalgia saya. Hanya sayanya nggak sampai tuntas, tapi anak-anak kita di PTI, alhamdulillah banyak yang bisa tuntas. Termasuk siapa namanya? Lupa. Ya, ya. Jadi ya kita irilah Bapak Ibu sekalian. Berapa kali tuh khatam dalam Quran? Jadi kalau kita mau khatam Quran paling 4 atau 5 hari kan kita butuhkan waktu kadang-kadang. Orang yang hafal Quran kayak gitu dia duduk dari pagi sampai terus ke depan. Sehari bisa berapa kali khatam Quran? Karena emang gitu. Ya, semoga ada keturunan kita yang kembali hafal Quran. Kalau kita semua Bapak Ibu tidak bisa hafal Quran, kita berdoa semoga ada anak kita atau cucu kita bisa sampai hafal Quran. Ya. Kalau nggak bisa hafal Quran, kawin dengan penghafal Quran. Nah, kalau nggak bisa, kita biayai anak-anak yang hafal Quran. Saya kira menghibur hati mereka, pasti Tuhan akan juga terhibur karena dialah yang selalu membaca firman-firman. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang nampak pada keadaan lahiriah seseorang hamba, begitu pula keadaan yang ada dalam batinnya. Ini ada satu pernyataan.
Semoga kita loncat-loncat ini. Nah, tadi itu Rasulullah SAW ketika melihat seseorang yang anggota tubuhnya banyak bergerak di dalam salat, ya, dia melihat dari belakang, ini orang ini dari tadi ini gerakannya banyak banget, ini kayak gelisah gitu ya. Maka beliau menegur setelah salat. Apa kata Rasulullah? Apabila hatimu khusyuk ketika salat, maka khusyuk pula seluruh anggota tubuh. Jadi kalau ada orang banyak sekali gerakannya di dalam sholat, itu pertanda hatinya, jiwanya juga tidak khusyuk. Orang yang betul-betul khusyuk, denyut jantung pun itu dianggap sebagai pengganggu, sehingga harus di setel. Hai jantung, bunyimu jangan terlalu keras-keras. Hai jantung, jangan terlalu cepat, perlambat jantung. Semua nggak ada lagi yang didengar, tertutup semua pintu-pintu cakranya, pintu-pintu auranya, pintu-pintu panca inderanya. Sehingga kadang-kadang dia tergelisahkan oleh bunyi jantungnya sendiri, dan itu pun dia setel. Kalau orang khusyuk, Bapak Ibu sekalian, pasti dia tidak akan banyak bergerak. Dan kadang-kadang kalau begitu khusyuknya, nah ini juga ada resikonya. Kalau orang itu betul-betul khusyuk di dalam sholat, repotnya kalau dia jadi imam. Mungkin sudah 1 jam dalam sujudnya, tapi perasaannya baru 2 menit. Itu kan ada hadisnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, itu kalau Rasulullah salat sendirian di rumah, kadang-kadang rakaat pertamanya dia baca surah Al-Baqarah, rakaat keduanya dia baca surah Ali Imran. Itu berapa juz loh Bapak? 3 juz kan? Siapa mau jadi makmum terhadap imam, bacaannya 3 juz. Kalau dia sendiri salat tahajud, salat malam, kapan tidurnya Rasulullah SAW? Kalau kita baca 3 juz ya, saya tuh paling cepat saya bisa baca 1 juz itu 15 menit. Karena kalau itu mungkin sudah pita-pita suara tidak selincah dulu waktu kita masih muda ya. Jadi kalau 3 juz berarti pembacaannya saja itu membutuhkan waktu 45 menit ya kan? Ditambah lagi sujudnya. Kalau Rasulullah sujud itu kadang-kadang sama panjangnya dengan pembacaan surah Al-Baqarah. Berapa lama itu kalau membaca surah Al-Baqarah 2 juz? Kalau saya setengah jam. Mungkin Bapak lebih cepat dari saya. Setengah jam. Taruh 45 menit ya. Bagi kita sangat lama kok Rasulullah sujudnya, tapi bagi Rasulullah SAW itu cepat sekali itu. Jadi lama dan tidak lamanya seseorang dari segi waktu, kalau dia dekat dengan Tuhan, waktu yang menyesuaikan dirinya terhadap orang. Ingat nggak Bapak Ibu, ada orang yang tidur 300 tahun lebih. Ashabul Kahfi. Iya. Rasanya kok baru tadi malam saya tidur. Kenapa ada tiba-tiba pohon beringin besar di sini? Dia kaget melihat kukunya itu
Kenapa kuku saya memanjang seperti ini? Kenapa rambut saya memanjang seperti ini? Ya, dia kaget. Terus pergi turun membawa mata uangnya belanja, mungkin lapar. Oh, ini orang dulu dicari 300 tahun yang lampau, menguap entah menghilang. Mata uang itu sudah 300 tahun yang lampau nggak dipakai pergi belanja. Jadi dia terbongkar rahasianya melalui penggunaan mata uang. Akhirnya ketahuan bahwa yang dicari oleh nenek moyangnya itu ini masih hidup. Yang pernah ke Yordania itu pasti pernah, karena itu sekitar 40 km dari Amman. Di situ ada gua Ashabul Kahfi, wali tidur bersama seekor anjing di dalam Quran ini. Subhanallah. Nabi Musa pernah tidur, pernah pingsan 3 bulan. Kalau kita baca sejarahnya Wali Songo itu duduk tafakur berminggu-minggu nggak makan. Kenapa nggak lapar? Allahu Akbar. Jadi kalau orang dekat dengan Tuhan pasti akan melakukan banyak keajaiban yang secara logika itu nggak mungkin bisa kita jelaskan. Abu Hafsah radhiyallahu an berkata, indahnya adab secara lahir mencerminkan apa yang tersembunyi di dalam batin. Jadi kalau ada orang tutur katanya indah, pasti sumbernya di dalam hatinya itu juga seperti itu. Tapi kalau ada orang pembicaraannya itu nggak tahu ujung pangkalnya, pasti hatinya orang itu juga seperti itu, kayak benang kusut. Vibrasinya jiwa itu terpancar dalam wajah orang itu. Ada orang, Bapak Ibu, raut mukanya saja kita lihat nggak tahan. Bukan serem, tapi daya tariknya nggak ada. Daya sedotnya kurang. Inner beauty-nya nggak kelihatan. Sekalipun itu tampan atau cantik. Tapi ada juga mungkin orangnya sedang-sedang. Tapi orang itu tidak membosankan. Orang itu mengesankan. Orang itu damai. Belum sampai orang itu bicara, itu vibrasinya memancar, kita juga hati ini tertawa, tersenyum. Ada orang yang sebaliknya. Kata pepatah, datang tidak menguntungkan, pergi tidak mengurangi. Bahkan bersyukur alhamdulillah dia tidak datang. Maka dia diberi nama provokator. Ya. Duduk dengan orang yang memelihara dendam, misalnya mohon maaf Bapak Ibu, duduk berdempetan, orang itu punya dendam husumat yang luar biasa, entah siapa memfitnah tadi di kantornya. Dia datang ke masjid ini mungkin untuk mengobati kekecewaannya, tapi getaran-getaran kekecewaannya itu masih sangat kuat. Itu berapa radius 2 saf ke belakangnya, ke depannya, 2 orang samping kanan kirinya, bukan mencium bau yang gak enak, mungkin pakai parfum, tapi terasa bahwa vibrasi orang itu kok negatif. Biasakan kita bersama dengan orang seperti itu. Kalau orang yang lagi marah, coba kalau satu tempat dulu dengan orang yang sedang marah banget, walaupun dia diam, dia nggak marah sama kita, vibrasinya ke sini, kena kita. Tapi kalau ada orang sujudnya lama sampai
berderai air matanya. Assalamualaikum, assalamualaikum, selamat. Rasanya bersentuhan telapak tangan kita dengan dia kayak menyentuh tangan malaikat. Artinya apa? Ada sesuatu yang menyejukkan di situ. Seandainya ada Rasulullah tiba-tiba muncul di sini, Bapak Ibu sekalian, bisa nggak kita dilarang untuk mencium tangan beliau? Walaupun nggak ada yang menyuruh kita mencium. Kenapa? Karena dari dalam. Lama sekali kita tinggalkan orang tua, kita pulang kampung. Ya. Sekalipun orang tua berlumuran lumpur di sawah, cium. Kenapa? Karena orang tua itu vibrasinya selalu positif terhadap anak-anaknya, insya Allah. Jadi tidak bisa para penghuni masjid, pelanggan masjid, orang hatinya selalu tergantung ke masjid, itu nggak bisa dibohongi, Bapak sekalian. Ya. Tidak bisa dibohongi. Jadi sesama wali itu juga saling mengetahui, dan sesama penjahat itu juga sudah saling mengetahui. Saya pernah cerita di tempat ini kan, Bapak. Ada dua wali menatap seseorang. Isi hatinya wali yang pertama itu, aduh kasihan ini ya, masih muda, baik, perilakunya pinter, sayangnya hari Jumat besok ini meninggal, kira-kira. Tapi yang ditatap itu juga balik menatap. Orang yang menatap saya ini bukan sembarangan. Tangkapan hati saya mengatakan ini lain, bukan orang seperti biasa, jamaah yang baik. Oh, orang ini melihat rahasia untuk saya. Setelah lewat hari Jumat, alangkah kagetnya orang ini, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, masih melihat anak muda tadi itu. Dia tatap lagi. Tatapan berikutnya ini, saya melihat orang ini ajalnya sampai pada hari Jumat. Itu kata dalam hatinya bingung kan? Kenapa ada meteor, apa namanya itu, asteroid itu ya, benda langit itu jatuh menimpa bumi, dan persis batu meteor besar itu jatuh menimpa rumahnya orang itu. Bayangkan kalau batu itu seperti masjid besarnya, yang mematikan dinosaurus itu kan meteorit yang jatuh. Nah ini mungkin tidak sebesar masjid, tapi batu itu cukup untuk menjadikan tepung terpencet dengan batu besar itu. Nah hari Sabtu atau hari Minggu masih melihat orang itu tidak mati, maka dia tatap. Akhirnya yang ditatap itu datang. Ya sahib, kalian bingung kan? Menyangka saya meninggal hari Jumat. Kaget dulu. Kok dia tahu hati saya? Tidak pernah saya bicarakan kepada siapapun. Ini juga bukan orang sembarangan ini. Ya sahib, betul. Apa yang Anda lihat hari Jumat itu benar. Batu itu jatuh dari atas, tapi begitu masuk ke wilayah atmosfer, hancur batu itu, meteor itu menjadi tepung, sehingga yang dapat sampai di atap rumah saya hanya tepung-tepungnya, dan bekas-bekas debunya itu masih ada di atap saya, di halaman rumah saya, tapi tidak berhasil merobohkan rumah saya, dan saya selamat. Ternyata di atas langit masih ada langit. Kita tidak bisa menganggap diri kita akulah lebih suci, lebih hebat di sini. Ya.
Mungkin di sini ada lebih hebat daripada orang itu misalnya. Nah seperti tadi, dia melihat yang gaib, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meteor pada tanggal sekian, ya, itu nanti akan jatuh tepat waktunya. Betul jatuh tepat waktu, tapi hancur. Pertanyaannya, kenapa hancur? Padahal meteor yang lain gak hancur. Tidak akan pernah mungkin makhluk Allah akan mencederai kekasih Allah. Bukanlah meteor yang besar itu membunuh orang, Allah yang membunuh orang. Kalau batu besar itu membunuh, matilah si pemuda bersih tadi. Kalau api yang membunuh orang, matilah Nabi Ibrahim, dilempar ke dalam lautan api. Apinya redah, dia berdiri tanpa sehelai rambutnya pun termakan api. Keluar dari bara api, makan pisang, makan pun. Kalau air laut, samudra menghanyutkan, menenggelamkan, matilah Nabi Musa. Tapi begitu Nabi Musa lewat, terbelah lautan itu. Begitu naik ke daratan, tertutup lautan itu. Baru di pertengahan keretanya Fir'aun. Ini baru-baru menghebohkan. Ada kereta itu sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lampau. Pedatinya itu ditemukan di laut mati itu, di laut merah. Nah, yang dihubungkanlah bahwa itu bekas keretanya Fir'aun. Harta benda pusakanya Fir'aun ditemukan, maka itu dimuseumkan. Loh, kok ada kereta di tengah laut? Naik apa? Juga ada jembatan pada waktu itu kan. Sehingga diduga bahwa Fir'aun mengejar Nabi Musa itu menggunakan kereta. Pedatinya masih ditemukan. Pedati itu berumur, usia karbonnya itu sekitar 4.000 tahun yang lampau. Allahu a'lam. Jadi misteri terungkap satu persatu. Ya. Terakhir, lahir batin dalam pergaulan. Nah ini juga tidak selalu tingkah laku lahir itu sesuai dengan batinnya dalam pengertian pergaulan. Ya. Kalau kita sebagai orang awam gampang percaya pemain sandiwara. Ya. Ada orang yang antagonistik. Apa itu antagonistik? Pemain karakter, artinya dia bisa memerankan suatu perang yang sangat berbeda dengan aslinya. Misalnya ada orang yang memainkan peran penjahat, ya, dia pelihara kumisnya, dia bengkokkan, budinya memang postur penjahat. Film-film yang dimainkan memang pemain keras, pemain watak, tapi halusnya minta ampun, luar biasa. Kumisnya doang yang tegak, tapi hatinya sangat lembut. Antagonistik. Ya. Ada juga orang yang begitu lembut, saleh, hatinya bukan main busuk. Nah itu seringkali kita terkecoh. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan pernah terkecoh. Pasti ada sensor-sensor ajaib yang memberikan bisikan, hati-hati dengan orang ini. Maka itu istafti qalbah, mintalah petunjuk dari hatimu yang sangat dalam, yang tidak pernah berbohong. Jangan, apalagi sekarang kan Bapak, stranger itu artinya orang asing. Kita dulu ya, anak-anak kita diajarin di sekolah, jangan percaya, jangan bicara dengan orang yang asing, nanti penculik segala macam. Tapi kalau orang punya kemampuan intuisi, bisa membaca jiwa seseorang, dia tahu kapan saatnya untuk menangkap orang itu.
Seperti Rasulullah banyak sekali contoh-contoh yang ditunjukkan, jangan, belum waktunya kamu mengambil. Begitu dia lihat aurahnya sudah mulai berubah, udah tangkap orang itu, tangkap, nggak ada perlawanan. Jadi kalau orang itu punya kemampuan indera yang sangat tajam, ya, dia bisa melakukan sesuatu yang menurut logika kita itu luar biasa. Sopan santun dan lemah lembut seseorang dalam pergaulan umum kadang-kadang dibuat-buat untuk mendapatkan kesaksian dari manusia tentang kebaikannya atau budi bahasanya. Ada banyak orang yang bisa dikecoh, tapi ada beberapa orang yang tidak bisa terkecoh. Orang yang gampang terkecoh, pasti orang itu tidak menggunakan referensi batin. Ya. Makanya itu tukang hipnotis itu ya. Nah, itu kalau ya saya yakin mungkin di sini ada orang yang pernah belajar hipnotisme. Hipnotis itu kan gampang sebetulnya, tapi itu dilarang. Kalau itu dianggap sebagai sihir, itu nggak bisa. Sihir boleh dipelajari ilmunya, tidak boleh diamalkan ilmu itu. Jadi memanfaatkan latihannya memang sangat telaten. Tidak mungkin orang yang baru belajar hipnotis itu belum pernah terlatih, belum pernah dia asah sampai setajam-tajamnya, otomatis sama dengan efektifnya orang yang sudah profesional. Sulit. Enggak kayak baca-baca, begitu dibaca efeknya sama dengan orang yang membaca yang sama, enggak. Ya, itu memerlukan juga pelatihan. Walaupun orang itu kelihatan santai, tapi biasanya di rumahnya dia mencoba membangun kontemplasi, menaruh energi di badannya sangat besar sehingga nanti apapun yang dipegang itu bisa dia bisa macam-macam. Jadi hati-hati. Pada masa Nabi itu juga ada tukang sihir. Ya. Tapi kalau orang memiliki keimanan yang sangat kokoh, sangat kuat, dia tidak akan terpengaruh oleh apapun dan siapapun. Ya. Seandainya pun ada jin muslim tampil memberikan pengaruh-pengaruh macam-macam, dia tetap istiqamah. Anda jin, aku manusia, kita sama-sama hamba Tuhan. Ya. Jadi orang lain terkagum-kagum terhadapnya, dia tetap biasa-biasa. Makam jin dan makam manusia terminalnya sama, sama-sama sebagai hamba. Kecuali kalau malaikat lain. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau memperbaiki batinnya, bersih terus, dirawat terus, itu tidak bisa kena sihir, guna-guna, kiriman-kiriman, setan, hipnotis dan sebagainya. Tapi kalau pertahanan mental kita itu lemah, jangankan sihir, ya, lewat di tengah orang-orang yang sedang influenza, dia hirup udara di sekitarnya, sampai di rumahnya itu bersin-bersin tuh. Ya kan? Kenapa daya tahan tubuhnya kurang? Tapi sebaliknya kalau orang daya tahan tubuhnya kuat, batinnya juga kuat, pikirannya juga istiqamah. Itu masuk itu di dalam orang berpenyakit menular pun. Seperti Rasulullah. Nah, ini ada satu hal Bapak Ibu sekalian. Ini ada hadis yang kontradiktif nih. Ada hadis Nabi. Ya. Firru minal juzami firaram minal asad. Larilah kalian kalau engkau melihat orang yang berpenyakit kusta atau lepra, seperti kalau engkau melihat singa. Artinya penyakit menular itu kalau melihat misalnya di situ ada penyakit, orang yang terserang penyakit menular, jauhi tempat itu.
Seperti yang kau melihat singa ada di situ, maka kamu harus lari. Tapi itu Rasulullah menasehatkan kepada sahabatnya. Mungkin sahabat yang diberi nasihat itu tidak punya daya tahan mental yang kuat, tidak punya daya tahan fisik yang kuat, sehingga dia sangat riskan dengan penyakit menular. Nasihatnya Rasulullah, firru minal jusami firara minal asad. Larilah kamu kalau kamu melihat orang yang berpenyakit kusta seperti melihat harimau. Tapi ada hadis lain, ini yang saya katakan kontradiktifnya. Nabi diriwayatkan pernah makan di dalam satu baki yang sama, kayak orang Arab makan itu kan satu baki rame-rame kan. Di mana teman makannya Rasulullah itu orang berpenyakit lepra, kusta. Orang Arab makan kan jilat-jilat gitu kan, tangannya puntung-puntung bernahan gitu kan, makan bareng dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah berani makan dengan orang itu? Rasulullah percaya diri, fisiknya hebat ya. Di samping fisiknya Rasulullah hebat, mentalnya hebat. Di samping mentalnya, imannya kuat. Tidak ada pintu bagi penyakit itu untuk masuk menembus dirinya Rasulullah SAW. Ya. Ini contoh Rasulullah luar biasa itu memelihara kesehatan. Tidak terlalu gemuk, tapi tidak kurusan. Rahasianya apa? Dietnya Rasulullah. Dia makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ya, sekali-sekali kita bisa seperti itu. Tapi begitu di prasmanan, undangannya nggak ada yang datang karena hujan, banjir, satenya bukan main ini, mahalnya di luar sana ini. Pokoknya dipencet-pencet perutnya masih longgar ini, antem terus, lupa kolesterolnya, itu urusan dokter itu, kolesterol itu. Nah ini nggak seperti Rasulullah. Olahraga, Rasulullah itu menganjurkan umatnya, ajarilah anakmu memanah, ajarilah anakmu berenang, ajarilah anakmu memanjat pohon. Dan Rasulullah atletis. Itu di Madinah, Bapak. Itu ada hadis, siapa namanya lupa saya, ada di komputer ini. Olahraga tradisionalnya orang Arab itu gulat, kayak sumo itu di Jepang, tapi lain modelnya. Itu ada seorang yang juara bertahan, tidak pernah ada yang mengalahkan, memang mirip raksasa. Akasa. Ya, betul. Akasa ini, si Akasa ini badannya besar. Baru melihat Rasulullah, ya, anak-anak kecil ini menantang saya. Satu kali berkelit Rasulullah SAW, dia terlempar orang itu. KO. Ya, disuruh melawan lagi, enggak berani. Akhirnya Rasulullah itu adalah pemegang medali emas yang tidak pernah ditantang oleh siapapun sampai mati. Jadi Rasulullah seperti itu, pegulat tersohor tidak pernah terkalahkan, hanya yang mengalahkan Rasulullah SAW. Kalau kita baca hadis-hadis perangnya Rasulullah SAW, itu satu Rasulullah itu pedangnya, dia bisa ya bela dirinya sangat kuat lah. Sampai dalam hadis itu pernah membunuh 2 orang. Tapi orang yang dibunuh itu betul-betul mau membunuh Rasulullah. Ada yang mengatakan 3 orang, tapi yang jelas bahwa Rasulullah SAW itu sangat memelihara fisiknya, daya tahan fisiknya, mentalnya, batinnya, imannya. Nah, kalau kita ingin menjadi umat yang seperti itu, mari mempertahankan fisik kita, jiwa kita, mental kita,
pikiran kita, sampai Rasulullah mengeluarkan sebuah pernyataan, al-aqlus salim fil jismis salim. Akal, pikiran yang sehat terletak di dalam tubuh yang sehat. Mensano in corpore sano. Jadi seolah-olah yang mana duluan itu? Al-aqlus salim fil jismis salim atau mensano in corpore sano? Allahu alam. Tapi yang jelas kayaknya Rasulullah, karena sudah 14 abad kan, 1400 tahun yang lampau, jangan-jangan itu terjemah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita merawat hati kita, jiwa kita, pikiran kita, fisik kita, badan kita, sehingga jangan sakit-sakitan lahir batin, tapi kita harus tegar. Kalau kita tegar, insya Allah ya gampang beradaptasi, gampang tersenyum. Tapi kalau kita sakit-sakitan, gampang tersinggung dan macam-macam akibatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan berkahilah kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.